Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas 1. Kelompok kami beranggotakan 9 orang, yaitu Florin Kosalim, Zahrifa Nisa Akbar, Lutfia Nur Afifah, Titis Prastowo, Devia Nabila, Gilang Gaisani Putri, Kurniawati Santi, Muhammad Tradityo, dan Yohanes Amadeus. Next, Mbak. Ya, sebelum masuk ke pembahasan soal, kami akan membahas secara singkat mengenai macam-macam kredit konsumsi terlebih dahulu. Jadi yang pertama ada KPR atau kredit pemilikan rumah, yaitu kredit konsumsi yang dikhususkan untuk pembelian properti dengan menggunakan bunga flat, efektif, ataupun anuitas. Kemudian yang kedua ada kredit non-KPR, yang ditujukan pada individu atau perorangan untuk memenuhi keinginannya akan gaya hidup modern dan periode singkat dan bunga yang digunakan umumnya bersifat fix. Dan kemudian yang terakhir ada kredit tanpa agunan atau KTA, yaitu kredit peminjaman tanpa perlu harus menyerahkan aset sebagai jaminan. Kemudian selanjutnya adalah pembahasan soal yang akan dibahas oleh Mbak Zahrifa. Untuk soal yang pertama, berikan contoh cicilan konsumtif dengan cicilan bunga flat dan menentukan yang pertama jumlah angsuran per bulannya, yang kedua pembayaran pokok tiap bulan, dan yang terakhir membandingkan tingkat suku bunga efektif dan flat. Kami mengambil contoh perhitungan KTA dari Bank BCA dengan jumlah pinjaman 100 juta rupiah, bunga per tahunnya 12,84%, dijadikan bunga flat per bulan yaitu 1,07%, dan lama pinjamannya 36 bulan. Maka untuk menjawab soal 1 dan 2 perlu dihitung terlebih dahulu jumlah pokok per bulannya dan bunga per bulannya. Jumlah pokok pinjaman per bulan didapatkan dari total pinjaman dibagi lama pinjaman, yaitu 100 juta dibagi dengan 36 sama dengan 2,7 sekian, seperti angka yang tertera di tabel. Kemudian jumlah bunga per bulan didapatkan dari total pinjaman dikalikan dengan bunga per bulan, yaitu 100 juta dikalikan 1,07% sama dengan 1.070.000. Seperti juga yang tertera pada tabel. Karena bunganya flat, maka setiap bulan jumlah pokok pinjaman dan bunga yang ditanggung tidak berubah nominalnya setiap bulan. Setelah itu, baru kita dapat menentukan total cicilan per bulan dengan menjumlahkan pokok pinjaman dengan jumlah bunga yang dihasilkan dengan jumlah bunga. Maka mendapatkan hasil sebesar 3,8 juta sekian sesuai dengan tabel. Untuk selanjutnya, dalam menghitung bunga efektif didapatkan dari konversi bunga flat sebesar 1,07%, kemudian didapatkan bunga efektif dengan nilai 1,88%. Nah, untuk perhitungan KTA dengan bunga efektif, nah di sini dilakukan perhitungan dengan dua cara, yaitu dengan mencari total cicilan yang angsurannya tetap tiap bulan dan jumlah total cicilan yang berbeda-beda tiap bulannya. Nah, untuk KTA dengan cicilan tetap, di sini dengan bunga 1,88% diperoleh jumlah cicilan per bulan yang tetap sebesar 3,8 juta. Kemudian dicari nilai bunga dari hasil perkalian bunga 1,88% dikalikan dengan sisa hutang. Selanjutnya dicari nilai jumlah pokok yang dibayarkan tiap bulan didapat dari hasil pengurangan total cicilan dikurangi dengan bunga. Sehingga di sini didapatkan jumlah pokok yang berbeda-beda tiap bulan dan jumlah cicilan yang tetap sama tiap bulannya. Kemudian untuk KTA dengan jumlah cicilan berbeda-beda, di sini mula-mula dicari terlebih dahulu nilai pokoknya. Nilai pokok didapat dari hasil pembagian total hutang dibagikan dengan jumlah periode hutang, yaitu 36 bulan. Sehingga di sini didapatkan jumlah pokok sebesar 2,7 sekian juta yang jumlahnya sama tiap bulannya. Kemudian selanjutnya dicari nilai bunga. Jumlah bunga didapat dari hasil perkalian persentase bunga 1,88% dikalikan dengan sisa hutang. Kemudian di sini didapatkan nilai bunga yang berbeda-beda tiap bulannya. Selanjutnya total cicilan didapat dari penjumlahan
bunga ditambah dengan pokok, sehingga di sini didapatkan total cicilan yang berbeda-beda untuk tiap bulannya. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa bunga efektif yang persentasenya terlihat lebih besar tidak menunjukkan akan memberikan total cicilan yang lebih besar dibandingkan dengan bunga flat yang diberi dalam persentase yang lebih rendah. Untuk selanjutnya, Selanjutnya, berikut ini merupakan ilustrasi perhitungan kredit konsumtif berupa cicilan mobil dengan data sebagai berikut. Jumlah pinjaman sebesar 228.068.100 dengan total biaya asuransi selama 5 tahun sebesar 23.343.100. Bunga per tahun yang dikenakan sebesar 6,7%, sehingga didapat bunga flat per bulan dengan persentase sebesar 0,558% yang dihitung dari 6,7% dibagi 12 bulan. Cicilan mobil dibayarkan selama 60 bulan atau 5 tahun. Sehingga total hutang yang harus dibayar debitor selama 5 tahun sebesar Rp327.720.000. Berdasarkan penjabaran data-data tersebut, selanjutnya kami akan menentukan A. Jumlah angsuran per bulan cicilan mobil dengan bunga flat. B. Berapa pembayaran pokok dan bunga dari angsuran tiap bulan. Dan C. Membandingkan tingkat suku bunga efektif dengan suku bunga flat. Di poin A, jumlah total angsuran per bulan cicilan mobil dengan bunga flat dihitung dengan rumus total hutang dibagi periode lama pinjaman, yaitu 327.720.000 dibagi dengan 60 bulan, sehingga totalnya sebesar Rp5.462.000. Jumlah angsuran tersebut meliputi pinjaman pokok sebesar 3.800.000 sekian dengan bunga flat per bulannya 1,2 juta dan biaya asuransi. Untuk penjabaran lebih detailnya dan untuk menjawab 2 poin selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Fia. Selanjutnya, dari data total cicilan tadi yang telah disampaikan oleh Mbak Nio sebesar 5,4 juta, itu kita dapat bahwa kita harus membayar dulu cicilan asuransi sebesar 389. Nah, berarti dari situ sisa cicilan utang adalah sebesar 5.072.000 untuk utangnya saja. Nah, itu kita jabarkan lagi kepada pokok dan bunganya. Di sini dapat nilai pokok adalah dari 228 juta dibagi 60 bulan, sehingga didapat 3,8 juta. Sedangkan untuk jumlah bunga, kita mengalikannya dengan bunga flat yang tadi, yaitu sebesar 0,558% dikali dengan 228 juta yang didapat 1,7 juta. Nah, selanjutnya dari bunga flat yang telah kita dapat tadi, yaitu 0,558, kita konversikan menjadi bunga efektif. Bunga efektif yang didapat adalah sebesar 0,998. Nah, dari bunga efektif ini kami mencoba melakukan perhitungan terkait dengan cicilan yang harus dibayarkan oleh nasabah. Cicilan ini kami bagi menjadi 2, yaitu dengan angsuran flat dan angsuran yang berbeda. Angsuran flat di sini karena kami sepengetahuan kami bahwa terkait dengan angsuran untuk KTA atau untuk terkait dengan mobil atau motor, itu biasanya dicicil dengan sisiran yang flat. Jadi kami menggunakan cicilan flat itu untuk digunakan dengan bunga efektif. Perhitungannya adalah dari cicilan itu sama, yaitu 5.072.000. Selanjutnya dari situ kita mencari bunganya. Bunganya itu adalah didapat dari 0,998 dikali dengan 228 juta, sehingga didapat 2,9 juta. Lalu dari total cicilan dan bunga, kita mendapatkan pokok, yaitu pokok adalah pengurangan dari total cicilan dikurangi bunga yang didapat jadi pokoknya 2,553. Yang selanjutnya terus selama tahun berjalan, sehingga nanti makin lama pokok akan mengecil. Selanjutnya, dari bunga yang sama tadi, yaitu 0,998, kami coba melakukan perhitungan dengan metode bunga efektif, di mana pokoknya yang sama, yaitu pokok yang dibayarkan tiap bulan adalah sebesar 3,8 juta yang didapat dari 228 juta dibagi dengan 60 bulan. Nah, selanjutnya
Untuk perhitungan bunganya kita dari bunga efektif yang tadi yaitu 0,998 dikali dengan 228 juta sehingga didapat 2,28 juta. Sehingga total cicilannya yang didapat adalah bunga ditambah dengan pokok sebesar 6,061. Nah, mungkin terlihat besar di awalnya, tapi cicilan ini akan terus menurun di tahun-tahun selanjutnya. Sekian mengenai kredit mobil, selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya, Mas Adit. Baik. Berikutnya, saya dan rekan saya, Mas Titis, akan menjelaskan tentang simulasi cicilan pinjaman KPR. Di sini kami akan membahas mengenai KPR Bank BNI. KPR Bank BNI sendiri memiliki karakter perhitungan cicilan efektif dengan bunga floating. Next. Berikut soal kami, contoh cicilan pinjaman KPR dengan bunga efektif beserta jumlah angsuran per bulan, pembayaran pokok, dan bunga setiap bulan, dan membuktikan bahwa tingkat suku bunga efektif dari bank sesuai dengan suku bunga teoritis. Berikut contoh perhitungan KPR Bank BNI dengan harga properti 500 juta rupiah. Down payment sebesar 265 juta rupiah sehingga pinjaman yang dibutuhkan sebesar 294 juta rupiah. Dibayarkan selama 180 bulan. Dengan adanya karakter KPR Bank BNI yang memiliki perhitungan cicilan efektif dengan bunga floating, tabel berikut menunjukkan jumlah pembayaran seiring perubahan rincian bunga di bulan 61 dan 72. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Titis. Baik, terima kasih Mas Adit. Baik, saya akan melanjutkan contoh perhitungan KPR Bank BNI konvensional ini yang telah dijelaskan oleh Mas Adit sebelumnya. Di sini saya akan menjabarkan mengenai tabel cicilan bunga efektif-nya sesuai dengan perjanjian antara pihak bank dengan nasabah bahwa 5 tahun atau 60 bulan awal tarif bunga adalah flat atau rata sebesar 8,75% per tahunnya, atau kalau kita breakdown selama 12 bulan adalah sebesar 0,73% untuk setiap bulannya. Maka untuk sisa hutang pada cicilan ke-60 sebesar 200 yang disampaikan di tabel ini adalah untuk di sini menjadi acuan perhitungan cicilan baru untuk bunga 11,26% yang berlaku untuk cicilan ke-61 hingga ke-72. Next, Mbak Flo. Sisa hutang pada cicilan ke-60 ini yang sebesar 235 juta ini menjadi acuan perhitungan cicilan baru untuk bunga 11,26% yang ditentukan di awal oleh pihak bank yang berlaku untuk cicilan ke-61 hingga 72. Next, Mbak Flo. Jadi sisa hutang pada cicilan ke-72 yang ada di tabel ini sebesar 220 juta, ini menjadi acuan perhitungan cicilan baru untuk bunga 12%, yang mana itu kami asumsikan untuk bunga bank pada tahun tersebut, itu untuk yang berlaku untuk cicilan ke-73 hingga lunas ke 180 bulan. Jadi next, Mbak Flo, sehingga dapat kami simpulkan bahwa pinjaman sebesar 294 juta rupiah ini selama 180 bulan atau 15 tahun lamanya dibutuhkan pembayaran bunga sebesar 284 juta 742.822 rupiah yang dengan atau dengan bisa kita simpulkan dengan total cicilan setiap bulannya dari setiap bulannya itu adalah 607.168.694 rupiah. Nah, lumayan juga kan? Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami Mbak Gilang dan Mas Johannes mengenai KPR Bank BTN konvensional. Silakan Mbak Gilang. Terima kasih Mas Titis. Soal selanjutnya yaitu perhitungan KPR Bank BTN konvensional dengan harga properti 500 juta rupiah, besaran down payment atau DP 100 juta rupiah,
jumlah pinjaman Rp400 juta, periode KPR selama 120 bulan atau 10 tahun, bunga efektif 8,5% per tahun atau 0,71% per bulan. Kemudian cicilan per bulannya Rp4.963.707 yang dihitung dengan perhitungan cicilan anuitas. Kemudian next slide. Oke. Kemudian jumlah besaran bunga yang dibayarkan dihitung dari bunga efektif per bulan dikali jumlah sisa pinjaman, dan jumlah pokok itu diperoleh dari cicilan dikurangi bunga. Kemudian diperoleh rincian jumlah bunga dan jumlah pokok seperti pada tabel berikut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Yohanes. Baik, karena cicilan setiap bulannya tetap, yaitu 4,9 juta rupiah sekian, maka perhitungan hutang pokok didapatkan dari cicilan per bulannya dikurangi bunga yang dibayarkan. Seperti terlihat pada bulan pertama, bunga yang dibayarkan sebesar 2,8 juta rupiah didapatkan dari 0,71% dikalikan total sisa hutang yang masih ada pada saat itu, yaitu sebesar 400 juta rupiah. Dengan cicilan 4,9 juta sekian, maka hutang pokok yang dibayarkan dalam cicilan bulan pertama adalah sebesar 2,1 juta sekian. Dengan model perhitungan seperti ini, maka di awal kreditur akan membayarkan bunga yang lebih besar ketimbang hutang pokoknya. Namun seiring berjalannya waktu, bunga yang dibayarkan dalam cicilan tiap bulannya akan terus menurun. Dan jika dilihat pada tabel ini, hal tersebut dapat terjadi setelah cicilan bulan ke-24. Maka, next Mbak. Maka hutang sebanyak 400 juta rupiah dengan cicilan per bulan 4,9 juta sekian akan lunas dalam waktu 120 bulan atau 10 tahun dengan total cicilan yang dibayarkan dalam rentang waktu tersebut sebanyak Rp509.864.863 sudah termasuk bunga yang total bunga yang dibayarkan sebanyak 195 juta sekian. Berdasarkan tabel tersebut juga, maka tingkat suku bunga efektif menurut perhitungan kami hasilnya sama dengan data tingkat suku bunga efektif dari bank. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.